Bicara agama atau kepercayaan tak bisa dilepaskan dari rasa dan keyakinan seseorang terhadap agama atau kepercayaannya. Nah, ini pula yang membuat sosok Jan Vedes, warga Australia yang tak hanya menjadi Hindu Dharma, namun juga menjadi pemangku yang bernama Mangku Budi Danapanji. Jan Vedes adalah seseorang Australia tulen dengan ciri bule pada umumnya, seperti kulit putih, berambut pirang, serta bertubuh jangkung. Pria kelahiran Melbourne 21 Februari tahun 1957 ini dulunya dikenal sebagai seorang ahli teknologi informasi, mempermak laptop dan barang elektronik yang rusak. Kini keseharian dan kebiasaannya sudah berbeda. Panggilannya bukan Mister seperti para bule lainnya yang datang ke Bali. Namun panggilannya Jero Mangku karena tak lepas dari statusnya kini yang sudah menjadi krama Bali, dengan Hindu Dharma yang melekat pada dirinya. Tak hanya itu, pria yang menginjakkan kakinya di Bali 25 tahun silam ini juga sudah menjadi pemangku yang bernama Mangku Budi Danapanji yang dia lakoni sejak beberapa tahun silam. Ditemui beberapa waktu lalu, pemangku yang di Bali tinggal bersama istrinya, Lim Ledes, dan dikenal dengan nama Jero Mangku Istri Wulandari. Menceritakan semasa kecil dirinya mengakui penasaran dengan beragam agama dan keyakinan di muka bumi ini. Dikatakannya, pada dasarnya semua agama itu memiliki konsep kasih sayang, dharma, dan kebaikan lainnya. Tujuannya pun sama, yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Namun ego penganutnya yang kerap kali merusak nilai luhur agama tersebut. Nah, pengetahuannya dengan Hindu Dharma Bali, dia akui sebenarnya jauh sebelum dirinya menginjakkan kakinya di Bali. Pasalnya, bertahun-tahun sebelumnya, dia pun sudah menjadi salah satu murid dari Ratu Agung Baim Kumarapanji, pandita asal Buleleng. Dan atas petunjuk gurunya itu, dia pun menginjakkan kakinya di Bali pada tahun 1993. Sebenarnya sebelum ke Bali saya sudah menganut Siwa Buddha, Buddha Ramayana. Tapi di Bali saya tak hanya merasakan Siwa atau Buddha, namun komplit Siwa Buddha. Katanya ditemani semetonnya yang asli Bali, Dewa Gerit, melalui saudara sekaligus penerjemahnya. Saat menginjakkan kakinya di Bali, langsung diantar gurunya bersembahyang ke sejumlah pura di Bali. Istrinya dari Pura Ketipat di Buleleng, Pura Merajan Panji, Pura Penimbangan, hingga Pura Dalam Dilantik di Bone, Gianyar, serta beberapa pura lainnya. Saat itulah dia pun merasakan aura berbeda di tiap pura saat dia bersembahyang. Dia pun merasakan sesuatu yang dia pun sulit mengartikannya, yaitu kekuatan besar dari ide Sang Yang Widiwasa. Tidak hanya itu, datang ke Bali pun seperti pulang ke rumahnya sendiri. Saya bukan siapa-siapa, saya adalah saya. Saya bilang diri saya paling tinggi, tidak. Saya bilang yang lain lebih rendah, juga tidak. Semua yang kita lakukan pasti ada yang salah. Kita semua selalu belajar, sampai kapanpun saya ini masih belajar. Sambungnya yang tak henti-hentinya mengucapkan kata maaf, sambil sesekali menjelaskan dengan bahasa Bali halus, bahasa Indonesia, namun lebih banyak bahasa Inggris. Jero Mangku Budi mengungkapkan pada awalnya dia memang selalu berusaha menghindar saat diminta menjadi pemangku. Selain hanya ingin lebih memahami Hindu Dharma, sekaligus belajar lebih dalam lagi. Perbedaan dari sisi fisik dengan masyarakat Bali seperti statusnya yang bule dan berkulit putih juga menjadi hal yang tak mungkin baginya. Selain itu, kala itu dia pun tak bisa menghafalkan mantra iraman. Namun upayanya untuk terus menghindar malah membuatnya sakit dan sudah divonis dokter tinggal menunggu waktu untuk meninggal dunia. Mulai dari sakit pneumonia, jantung, hingga orang tuanya yang berada di Australia juga meninggal dunia. Setelah beberapa kali mewinten, saya pun akhirnya menjadi pemangku. Meski sampai sekarang masih harus belajar dan belajar lagi. Langkah itu pun tak mudah, sebab saya juga harus memulai semua tahapan layaknya masyarakat Hindu Dharma. Mulai dari sejak lahir sambungnya. Pemangku yang melangsungkan pernikahan di Gria Klot Sukasada Buleleng ini menuturkan dia pun tak mau menjadi pemangku.
jika masih menyimpan ego. Bagi dia, jadi pemangku itu melayani Tuhan dan juga masyarakat, baik yang memang warga Bali yang menetap di sana, hingga warga setempat yang sudah menganut Hindu Dharma Bali. Apalagi di Australia juga kini sudah ada penganut Buddha Siwa, seperti yang dia anut saat ini. Terkait dengan aktivitasnya yang kerap melaksanakan Dharma Wacana, termasuk kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Pada dasarnya, apa dia lakukan itu bertujuan memberikan pengertian bagi wisatawan tersebut tentang Hindu Dharma Wacana. Karena banyak wisatawan yang tidak mengerti Hindu Dharma itu seperti apa, saya bukan pandita, tapi saya berusaha memberikan pengertian dan pemahaman sebatas yang saya mengerti, seperti yang mereka minta. Mungkin ini yang bisa saya lakukan, artinya menjembatani wisatawan itu tentang budaya Bali, sehingga mereka itu tak hanya sekedar liburan ke Bali atau membawa pengaruh barat, terangnya. Tapi saya tegaskan juga jembatan itu sebenarnya sudah ada.